Assalamualaikum crafters, jumpa lagi dengan saya Irma. Jadi di video ini saya ingin menjelaskan cara membuat mawar dan penyelesaian menjahit tas. Ini adalah materi terakhir untuk WSO tas sulam kita. Oke, jangan lupa subscribe dan pencet tombol loncengnya ya. Masuk, kita mulai. Nah, yang pertama kita bikin folded rose dulu ya. Caranya kita lipat dulu pitanya seperti ini, kemudian kita lipat lagi, perhatikan. Nah, kita lipat seperti ini, lalu kita jahit pangkalnya. Kita jahit dulu ya. Setelah itu kita gulung, bisa 8 atau sampai 10 kali lipatannya. Nah, kalau sudah seperti ini kita jahit pangkalnya. Kita pegang bagian atas kuncup dan kita jahit bagian pangkal kuncupnya. Kalau sudah, sekarang kita lipat pita ke belakang lalu kita gulung lagi. Perhatikan, kita lipat ke belakang seperti ini ya. Kemudian kita gulung, kita samakan lipatannya itu dengan bagian tengah-tengah kuncup. Nah, kita jahit dulu pangkalnya. Kalau sudah, kita ulangi lagi cara yang sama, kita lipat ke belakang. Setelah itu, kita gulung lagi dan ratakan sejajar dengan bagian kuncup yang tengah. Lalu kita jahit pangkalnya. Selanjutnya, teman-teman tinggal mengikuti videonya ya. Jangan di skip ya, nanti bisa miskomunikasi. Nah, selesaikan bunganya sampai membentuk kuncup yang diinginkan. Nah, ini adalah lipatan yang terakhir ya. Kita jahit dulu. Setelah kita jahit, kemudian kita potong bagian bawahnya seperti ini. Kita gunting dulu bagian pangkalnya ya. Kemudian setelah itu kita bakar pelan-pelan saja. Kalau sudah, kita jahit lagi untuk menghindari bagian pangkal kuncup agar tidak mudah terlepas. Oke, sekarang kita pasang kuncup pada kain. Caranya kita jahit dulu benang pada kain, lalu kita tusukkan pada bagian pangkal kuncup seperti ini. Jadi kita jahit pangkalnya secara berulang-ulang ya, bergantian satu sisi ini dan nanti sebelahnya juga kita jahit. Jadi menjahitnya itu berulang-ulang ya, karena memastikan kuncup ini ketika kita tarik dia tidak akan terlepas. Untuk teman-teman yang ketinggalan menonton video tutorial 1, 2, dan 3 bisa lihat di deskripsi ya. Di sana sudah saya sertakan linknya jika teman-teman ingin belajar dari awal.
Oke, kalau sudah selesai kita cek kekuatan kuncupnya ya. Kita tarik seperti itu. Kalau sudah, kita matikan bagian belakangnya. Kita simpul mati, kemudian kita gunting. Kita lanjutkan ya crafters. Sekarang kita pasang pita ukuran 2,5 cm ke dalam lubang jarum. Nah, kita gunting serong dulu ya, seperti ini. Lalu kita masukkan ke dalam lubang jarum. Ini jarum lokal ya, bukan jarum Malaysia. Setelah itu kita tusukkan seperti ini. Ini salah caranya ya, jangan ditiru. Terlalu ke bawah. Ini harusnya agak ke atas. Karena ketika pangkal pita kita tarik seperti ini, nah bagian yang ada lubang jarumnya ini tipis sekali pitanya. Nah, kesalahan teman-teman yang tangannya sakit ketika menyulam, di situ di bagian lubang jarumnya itu terdapat pita yang tebal, ada pitanya yang tebal. Jadi ketika ditarik tangannya akan sakit atau kainnya akan rusak. Kita lanjutkan ya, kemudian bagian yang lainnya kita simpul mati seperti ini. Oke, kita buat bunga dulu. Sekarang kita buat mahkota bunga. Nah, ini untuk bagian mahkota bunga yang di bawah ya. Jadi yang pertama kita buat tusuk ribbon stitch, jadi tidak perlu digelembungkan, cukup pitanya kita telentangkan dan kita tusuk jarum di bagian tengah-tengah pita dan kita tarik seperti ini. Kita bikin sekelilingnya dulu ya, berjajar, tidak perlu ditumpuk dengan temannya, cukup berjajar saja. Jadi kita tariknya jarum ke bawah itu sambil diputar-putar ya. Kemudian mengeluarkannya juga diputar-putar. Supaya apa? Supaya tangannya nggak sakit dan kainnya tidak rusak. Oh ya, ketika mengeluarkan pita ya, sebelum ditusuk seperti ini, sebaiknya pita kita tata biar dia terlentang. Kalau langsung kita menyulam tanpa kita tata dulu, biasanya hasilnya kurang cantik. Dia akan berkerut. Jadi crafters, bunga mawar ini ada dua layer atau ada dua mahkota. Jadi yang bawah ini yang menggunakan tusuk ribbon stitch, dan nanti ada lagi bagian tumpukan atasnya menggunakan tusuk loop stitch. Nah, ini dia sudah selesai untuk layer yang pertama atau bagian mahkota yang bawah ya. Sekarang kita bikin mahkota yang kedua, yaitu yang atas. Ini menggunakan tusuk loop stitch. Caranya cukup kita tusukkan di atas pita yang di bawahnya atau mahkota yang pertama tadi. Kita buat gelembung seperti ini ya. Jadi dia ciri khasnya dia itu membentuk volume atau menggelembung. Jadi seakan-akan bunga ini hidup. Langsung saja kita tusukkan pada pita bagian bawahnya ya. Lalu kita kira-kira saja ukurannya sama dengan yang di sampingnya. Kita samakan dengan kuncupnya ya, tingginya ya, biar sama-sama memiliki tinggi yang sejajar. Ingat ya teman-teman, setiap satu kali tusukan selalu kita tata pitanya. Nah, inilah ciri khas menyulam. Jadi jangan terlalu terburu-buru. Kita tata satu persatu sehingga membentuk sesuai dengan yang kita inginkan.
Buat teman-teman yang tidak menyukai warna kuning, boleh kok ini bunganya kita ganti ya. Jadi mau merah saja semua atau mau pink semua, tidak apa-apa, bebas saja. Jadi tidak memaksakan harus warna kuning. Oke teman-teman, selesaikan dulu bunganya ya. Jangan lupa tetap fokus dan perhatikan tiap langkahnya. Nah, ini untuk bunga mawar kuningnya sudah selesai. Sekarang kita lanjutkan untuk membuat mawar mahkota bunganya bagian pink dan yang bagian merah. Kita selesaikan dulu ya semua. Nah, ini mawar pink dan mawar merahnya sudah selesai dibuatkan mahkotanya. Sekarang kita lepas dulu pemindangannya dan siap untuk menjahit bahan utama. Oke, kita lanjutkan. Setelah bahan utama ini selesai disulam, kita letakkan di atas meja ya. Kemudian kita ratakan seperti ini. Jangan lupa kita simpan tali tas ke dalam ya, biar dia tidak terkena jahitan. Kita simpan dulu ke dalam talinya seperti ini. Lalu kita ratakan, samakan bagian atas dan bawah bahan utama. Jangan lupa yang punya jarum pentul, kita beri jarum pentul dulu untuk bagian yang akan kita jahit nanti. Oke teman-teman, kita gunting bagian sudut alas tas ya. Jadi perhatikan, jangan salah gunting. Ini adalah bagian yang harus kita gunting. Sudah saya beri kampuh bagian ujungnya ini masing-masing 1 cm seperti ini. Kalau sudah digunting seperti ini, bagian ujung-ujungnya ya, jangan lupa selalu kita samakan. Kalau sudah, sekalian untuk bagian ujung yang lain ya, kita gunting juga. Selalu waspada dan fokus, jangan sampai salah gunting. Bagian yang sudah kita kasih jarum pentul ini kita jahit ya. Bagian sisi kanan, bawah, dan bagian kirinya kita jahit dulu. Jahitnya sesuai dari batas yang sudah saya jahit kemarin ya, itu jangan sampai berlubang. Jadi kita jahit tutup full ya. Perhatikan caranya, jangan sampai salah. Buat teman-teman yang tidak punya mesin jahit, bisa minta tolong penjahit ya di luar, atau bisa jahit tangan, tidak masalah, asalkan jahitannya kuat. Nah, ini selesai menjahitnya. Perhatikan bagian batas yang saya jahit kemarin itu sudah tertutup semua, jadi aman ya.
Cara menjahit sudut alas tas, kita ambil ujung alas tas, lalu kita lipat seperti ini. Setelah itu, buka kampuh atas dan bawahnya dan samakan bagian jahitan kampuhnya. Beri jarum pentul, lalu kita jahit. Kampuh untuk sudut alas tas ini sekitar 1 cm sampai 1,5 cm, atau teman-teman ikuti saja pola yang sudah ada. Oke, kita jahit dulu ya untuk bagian sudut ini. Jangan lupa untuk sisi yang lainnya juga kita jahit. Sekarang kita satukan kampuh bagian sudut furing dan bahan utama ya. Di sini teman-teman jangan salah posisi. Jadi kita luruskan posisi sudutnya dulu. Caranya sambil kita tarik garis lurus antara bagian ujung bahan utama dan ujung bahan furing. Kalau sudah bertemu, kita jahit ya. Jahit kampuhnya saja. Jangan sampai melebihi jahitan utama. Nah, ini kalau sudah kita jahit, kita cek sudah kuat ya, sudah terjahit antara kampuh sudut furing dan bahan utama. Sekarang untuk sisi yang lainnya kita samakan. Untuk sudut yang lain kita luruskan, kita tarik garis lurus, kita samakan ujungnya, lalu kampuhnya ini kita pertemukan. Jangan sampai melintir ya atau salah posisi. Jadi pertemukan ujung-ujungnya dengan kampuhnya, lalu kita jahit. Oke, sudah selesai dijahit ya. Kita cek dulu sudah bersatu jahitannya. Sekarang kita buka bagian alas furing. Sekarang kita balik, kita rapikan. Kalau sudah, kita rapikan dan kita tutup lubangnya. Caranya kita lipat kampuh ke dalam sekitar 1 cm dan beri jarum pentul. Kalau sudah, kita samakan ya pemasangan jarum pentulnya kira-kira 1 cm. Nanti setelah itu kita jahit. Nah, ini misal teman-teman tidak punya mesin jahit dan ingin dijahit tangan, bisa menggunakan som dalam. Boleh asal jahitannya kuat ya. Oke, sekarang kita jahit dulu. Kalau sudah selesai dijahit, kita cek kerapiannya. Nah, ini sudah tertutup ya teman-teman. Sekarang kita masukkan ke dalam furingnya, lalu kita rapikan. Sudah selesai tas sulam pitanya. Buat yang ketinggalan nonton video tutorial 1, 2, dan 3, bisa lihat di deskripsi ya. Di bawah video ini sudah saya sertakan linknya. Buat teman-teman yang masih penasaran dan ada yang ingin ditanyakan, bisa komen di bawah ya. Terima kasih sudah ngikutin video tutorial dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum.